Pada 31 Januari tahun 1926, di tengah gemuruh perubahan zaman di Hindia Belanda, lahirlah sebuah gerakan yang kelak menjadi salah satu pilar utama umat Islam di Indonesia. Di Surabaya, seorang ulama besar yang sangat dihormati, K.H. Hashim Asy'ari, bersama para kiai dan tokoh pesantren terkemuka, mengumpulkan para santri dan ulama. Mereka bersatu untuk sebuah visi besar, menjaga tradisi Islam yang telah lama mengakar kuat di Nusantara, sekaligus memberikan respons terhadap gelombang pengaruh reformisme yang datang dari Timur Tengah. Dari pertemuan inilah Nahdlatul Ulama, atau yang kita kenal sebagai NU, mulai menorehkan jejak sejarahnya yang gemilang. NU bukan sekadar organisasi biasa. Ia adalah sebuah benteng bagi pondok pesantren, tempat di mana para kiai menanamkan ilmu agama, moral, dan spiritualitas kepada generasi muda. Para pendiri NU menyadari betul bahwa Islam di Indonesia memiliki karakter yang unik, yang tidak bisa begitu saja dipisahkan dari budaya lokal yang kaya. Oleh karena itu, NU menjadikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran tasawuf, serta tradisi pesantren sebagai pondasi utama perjuangan mereka. Prinsip ini menjadi kompas yang mengarahkan setiap langkah organisasi ke depan. Masa-masa awal perjuangan NU tentu tidaklah mudah. Di bawah bayang-bayang penjajahan Belanda, organisasi ini harus cerdik menavigasi tekanan kolonial sambil terus gigih menyebarkan pendidikan Islam kepada masyarakat luas. Para kiai tak kenal lelah mengajar di pesantren, menulis kitab-kitab penting, dan mendirikan madrasah-madrasah di berbagai pelosok. Mereka bekerja keras membangun sebuah generasi yang tidak hanya kuat dalam ilmu, tetapi juga kokoh dalam iman. Ketika Jepang datang menduduki Indonesia pada tahun 1942, tantangan semakin berat. Namun, NU tetap berdiri tegak, menjadi perisai yang menjaga umat dari tekanan ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam Nusantara. Lebih dari itu, NU secara aktif menyiapkan mental rakyat Indonesia untuk meraih cita-cita kemerdekaan yang sudah di depan mata. Mereka menanamkan semangat cinta tanah air sebagai bagian dari iman, sebuah konsep yang kelak menjadi sangat penting dalam perjuangan bangsa. Saat proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tahun 1945, NU langsung mengambil peran aktif dalam membangun negara yang baru lahir ini. Para kiai dan tokoh NU tidak ragu untuk terjun dalam pergerakan politik dan sosial, memastikan suara umat Islam didengar dalam perumusan dasar-dasar negara. Puncaknya, pada tahun 1952, NU membentuk partai politiknya sendiri, yaitu Partai NU, untuk memperjuangkan aspirasi umat secara lebih efektif di panggung parlemen. Meski aktif berpolitik, NU tidak pernah melupakan akar gerakannya. Pendidikan dan dakwah tetap menjadi prioritas utama yang tak pernah ditinggalkan. Memasuki era Orde Baru, NU dihadapkan pada tantangan yang berbeda. Di tengah dominasi politik tertentu yang membatasi ruang gerak banyak organisasi, NU memilih untuk kembali fokus pada penguatan basis sosial dan pendidikannya. Ribuan pesantren terus dibina dan dikembangkan. Jaringan pendidikan formal dan informal diperluas, menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Selain itu, NU mulai merintis program-program sosial yang nyata, seperti layanan bantuan kesehatan dan kemanusiaan untuk mereka yang membutuhkan. Pada periode inilah, NU menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam menyeimbangkan antara tradisi dan modernitas, antara urusan agama dan sosial, sambil terus menjaga independensinya sebagai organisasi masyarakat. Momen reformasi tahun 1998 menjadi titik balik penting bagi NU. Organisasi ini kembali menegaskan dirinya sebagai gerakan sosial Kigamon yang mandiri dan kembali ke khitah ke 1926. NU semakin gencar menyuarakan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan pluralisme sebagai jawaban atas tantangan zaman. Berbagai lembaga profesional pun
didirikan untuk mendukung perjuangan ini. Ada LP Ma'arif NU yang fokus pada pengembangan pendidikan. Ada NU Kerlazis NU yang bergerak di bidang amal sosial dan kemanusiaan. Serta banyak lagi lembaga lainnya. Tidak hanya itu, NU juga aktif menjadi jembatan dialog antar umat beragama, berperan penting dalam menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih harmonis, rukun, dan damai. Di abad ke-21 ini, NU terus berevolusi dan beradaptasi. Jangkauannya meluas dari pesantren tradisional hingga universitas modern, dari madrasah di desa hingga sekolah-sekolah unggulan di kota, dan dari metode dakwah konvensional hingga pemanfaatan platform digital. NU membuktikan bahwa ia tetap relevan di tengah arus perubahan zaman. Generasi muda NU kini tidak hanya belajar agama, tetapi juga didorong untuk menguasai teknologi dan memiliki pemahaman global, tanpa harus kehilangan akar budaya Islam Nusantara yang menjadi identitas mereka. Secara nyata, NU aktif di garis depan dalam penanganan bencana, pengelolaan zakat secara profesional, serta pembangunan ekonomi umat melalui berbagai program pemberdayaan. NU mengajarkan kepada kita semua bahwa iman sejati harus diwujudkan dalam aksi nyata untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Hingga hari ini, Nahdlatul Ulama tetap menjadi cahaya penuntun bagi jutaan umat Islam di Indonesia dan bahkan dunia. Perjalanannya yang membentang dari Surabaya tahun 1926 hingga saat ini telah menorehkan sejarah panjang yang penuh makna. Menjaga pesantren, menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengajarkan toleransi, dan memajukan masyarakat adalah pilar-pilar yang terus dijaga. NU bukan sekadar nama sebuah organisasi, ia adalah simbol keteguhan iman, persatuan umat, dan denyut nadi tradisi Islam Nusantara yang hidup dan terus berkembang sepanjang zaman. Kisah sejarah NU mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga, bahwa menjaga tradisi tidak berarti kita harus menolak perubahan, dan memelihara iman tidak berarti kita harus menjauh dari dinamika masyarakat. NU adalah bukti nyata bahwa agama, pendidikan, dan kemanusiaan bisa berjalan beriringan, saling menguatkan untuk membentuk sebuah bangsa yang kuat, toleran, dan beradab. Perjalanan ini masih terus berlanjut, membawa harapan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang Nahdlatul Ulama. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa.